Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang saling berjabat tangan dan saling berpelukan. Keterangan Jundub, Abu Zar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai bersalam-salaman. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Jundub radhiyallahu anhu, katanya, apabila Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya, baginda tidak akan menjabat tangan mereka kecuali setelah memberi salam kepada mereka. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ar-Rubani dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepadanya, aku ingin bertanya kepadamu mengenai satu hadis dari Rasulullah SAW. Abu Zar berkata, aku hanya akan memberitahu kamu mengenai hadis itu dengan bersembunyi. Lelaki itu bertanya, apakah Rasulullah SAW berjabat tangan denganmu apabila bertemu dengan kamu? Tidaklah aku bertemu dengan beliau, melainkan baginda akan menjabat tanganku. Dikeluarkan oleh Al-Bazar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bertemu dengan Huzaifah radhiyallahu anhu dan akan menjabat tangannya. Tetapi Huzaifah menarik tangannya seraya berkata, aku sedang berhadas. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang Muslim apabila berjabat tangan dengan saudaranya, maka bergugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun pohon berguguran. Dilanjutkan, keterangan Anas dan Aisyah mengenai petunjuk Rasulullah SAW perihal berpelukan dan larangan Rasulullah SAW untuk menundukkan diri. Dikeluarkan oleh Ad-Darul Qutti dan Ibnu Saibah dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, kami berkata, ya Rasulullah, apakah kami harus menundukkan kepala antara satu sama lain? Tidak, jawab Rasulullah. Kami bertanya lagi, apakah kami harus berpelukan satu sama lain? Tidak, jawabnya. Kami bertanya lagi, apakah kami harus saling berjabat tangan satu sama lain? Ya, jawabnya. Dalam riwayat At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang laki-laki dari kalangan kami bertemu dengan saudaranya atau temannya. Apakah ia patut menundukkan kepalanya di hadapan saudaranya atau temannya itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Anas bertanya lagi, apakah ia patut memeluk dan menciumnya? Jawab Rasulullah SAW, tidak. Tanya Anas lagi, apakah patut memegang tangan dan berjabat tangan dengannya? Ya, jawab Rasulullah SAW. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan, ditambahkan oleh Razin dengan kata-kata menciumnya, dengan pertanyaan apakah ia patut menciumnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak, kecuali ia harus pulang dari perjalanan, terutama yang berkaitan dengan perjalanan keagamaan. Sebagaimana dalam Jami'ul Fawaid dikeluarkan oleh At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Pada waktu itu Rasulullah SAW berada di rumahnya. Ia pun datang ke rumah Rasulullah SAW dan mengetuk pintunya. Rasulullah SAW bangun untuk menemuinya dalam keadaan hanya menutupi tubuhnya dari bagian pusar ke atas, dari bagian pusar ke bawah sambil menyeret pakaiannya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti ini sebelumnya. Lalu baginda memeluk dan mencium Zaid radhiyallahu anhu. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Dilanjutkan, petunjuk sahabat-sahabat radhiyallahu anhu mengenai berjabat tangan dan berpelukan atau berangkulan. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, para sahabat Rasulullah SAW, jika mereka bertemu, mereka akan berjabat tangan, dan apabila mereka pulang dari perjalanan, mereka akan berpelukan. Al-Haisami mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, di mana perawi-perawinya sahih semua. Dikeluarkan oleh Al-Muhaimili dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, katanya, ketika Umar radhiyallahu anhu berkata-kata tentang salah seorang saudaranya pada suatu malam, ia berkata, alangkah panjangnya malam ini. Ketika ia solat fardu, keadaannya bertambah tidak santai. Ketika ia bertemu dengan saudaranya, ia pun memeluknya. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Urwah radhiyallahu anhu, katanya,
Ketika Umar radhiyallahu anhu sampai di Syam, orang-orang dan para pembesar datang menemuinya. Umar berkata, "Di manakah saudaraku?" Mereka bertanya, "Siapakah saudaramu itu?" Umar menjawab, "Abu Ubaidah radhiyallahu anhu." Mereka berkata, "Ia akan datang menemui engkau sebentar lagi." Ketika Abu Ubaidah datang, Umar pun turun dari tunggangannya lalu memeluk Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Maka dinyatakan hadis ini sebagaimana yang akan datang. Dilanjutkan, Rasulullah SAW mencium Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari As-Sasir, katanya, ketika Rasulullah SAW baru kembali dari Khaybar, Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu menemuinya. Rasulullah SAW memeluknya dan menciumnya di antara kedua matanya seraya berkata, "Aku tidak tahu di antara dua itu yang menyebabkan aku gembira, apakah dengan kedatangan Ja'far atau dengan kemenangan Khaybar atau penaklukan Khaybar." Dilanjutkan, para sahabat mencium kedua tangan dan kaki Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, katanya, "Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW dengan kedua tanganku ini. Kami telah mencium kedua tangan baginda, tetapi beliau menghalangi kami melakukan itu." Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu Ammar radhiyallahu anhu bahwa ia telah mencium tangan Nabi SAW. Dari Umar radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ia telah mencium Nabi SAW. Abu Ya'la berkata, Umar radhiyallahu anhu telah mencium Rasulullah SAW dengan lembut. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad hasan, sebagaimana dalam Al-Iraqi. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia adalah seorang dari 3 orang sahabat yang ketinggalan dalam ghuzwah, ia datang menemui Rasulullah SAW lalu memegang tangan beliau dan menciumnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab dari Ummu Habban, anak perempuan Al-Waza, dari kakeknya bahwa kakeknya Az-Zari bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Kami telah sampai di Madinah dan seseorang menunjukkan kami kepada Rasulullah SAW. Lalu kami menemuinya dan memegang kedua tangannya dan kaki beliau serta menciumnya." Dalam riwayat Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Adab dari Mazidah Al-Abdi radhiyallahu anhu, katanya, Asy'ah radhiyallahu anhu telah datang dengan berjalan kaki untuk menemui Rasulullah SAW. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, ia pun memegang tangan baginda dan menciumnya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau mempunyai kelakuan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Asy'ah bertanya, "Apakah kelakuan yang biasa aku lakukan atau yang telah aku usahakan untuk melakukannya?" Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, bahkan itu adalah kelakuan yang telah engkau miliki sejak lama." Asy'ah pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kelakuan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya." Lanjutkan, kisah Umar radhiyallahu anhu mencium kepala Abu Bakar dan Abu Ubadah mencium tangan Umar. Dikeluarkan oleh Ibnu Asyakir dari Abu Raja Al-Utari, katanya, "Aku telah datang di Madinah. Ketika itu orang-orang sedang berkumpul. Seorang lelaki yang berada di tengah-tengah mereka sedang mencium kepala seseorang lelaki yang lain. Salah seorang dari keduanya berkata, 'Aku telah dijaga olehmu. Jika bukan karenamu, tentu aku sudah binasa.' Maka aku pun bertanya, 'Siapakah yang mencium dan siapa yang dicium?' Seseorang berkata, 'Ia adalah Umar bin Al-Khattab yang mencium kepala Abu Bakar dalam peristiwa ketika orang Islam memerangi orang-orang murtad yang tidak mau mengeluarkan zakat.' Dikeluarkan oleh Abdul Razak dan Al-Qirati dalam Makarimul Akhlaq, Al-Baihaqi dan Ibnu Asyakir dari Tamim bin Salmah, katanya, ketika Umar sampai di Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu menyambutnya lalu berjabat tangan dengannya dan mencium tangannya. Kemudian keduanya menangis. Tamim mengatakan bahawa mencium tangan itu adalah sunnah. Dan lanjutkan, Abu Wasillah bin Al-Asqa mencium tangan Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan ketika berbaiat kepada beliau. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Yahya bin Al-Haris Al-Zimari, katanya, "Aku bertemu dengan Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, 'Apakah engkau telah berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan tanganmu ini?' Ia menjawab, 'Ya.' Aku berkata, 'Ulurkan tanganmu kepadaku biar aku menciumnya.' Ia pun mengelurkan tangannya lalu aku menciumnya. Dalam riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Yunus bin Maisarah,
Katanya, aku masuk menemui Yazid bin Al-Aswad ketika ia sedang sakit. Kemudian Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu masuk menjenguknya. Ketika Yazid melihat kedatangan Wasilah bin Al-Asqa Al-Aqsa, ia pun mengelurkan tangannya dan memegang tangan Wasilah, lalu menyapukan tangan Wasilah itu ke wajahnya dan dadanya kerana Wasilah telah berbaiat kepada Rasulullah SAW. Wasilah bin Al-Asqa pun bertanya kepada Yazid, "Wahai Yazid, bagaimana sangkaanmu terhadap Rabbmu?" Yazid berkata, "Aku mengharapkan yang baik." Wasilah bin Al-Asqa berkata, "Gembiralah kamu, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, aku berada dalam sangkaan hambaku jika ia berbaik sangka, maka kebaikanlah yang diharapkannya. Jika ia berburuk sangka, maka keburukanlah yang diperolehnya." Alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabat jika bertemu, bersalaman, berpelukan dan mencium tangan. InsyaAllah apa-apa yang kita dengar, kita niat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.